Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani, kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan mengerjakan tugas PKN tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, peran Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpilihnya keamanan dalam negeri. Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tugas kepolisian melaksanakan penjagaan, perlawanan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin kedamaian, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Polisi juga memiliki kewenangan di antara lain: 1. Menerima laporan dan pengaduan. 2. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit di masyarakat. Ketiga, mengambil sidik jari serta memotret seseorang. Yang keempat, membawa izin dan mengawasi kegiatan kelayanan umum dalam kegiatan masyarakat lainnya. 5. Memberi surat izin mengemudi kendaraan bermotor. Fungsi utama kepolisian: preemptif, tugas pembinaan masyarakat. Yang kedua, tugas di bidang memelihara keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, tugas di bidang resepsif. Yang kedua, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan dan kekuasaan negara di bidang penentuan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selain berperan dalam perkara pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara. Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara, bidang ketertiban dan ketentraman umum. Peran hakim. Yang ketiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyaksikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Profesi hakim merupakan profesi hukum karena pada hakikatnya merupakan pelayanan kepada manusia dan masyarakat di bidang hukum. Prinsip dasar kode etik hukum. Yang pertama, prinsip kebebasan. Yang kedua, prinsip ketidakberpihakan. Yang ketiga, prinsip integritas. Yang keempat, prinsip kesopanan. Yang kelima, prinsip kesetaraan. Yang keenam, prinsip kepotensian dan ketaatan. Yang keempat, peran advokat sebagai penegak hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, Undang-Undang Advokat, Samu'id Bihal, advokat memiliki posisi penting dalam sistem pengadilan pidana. Salah satunya untuk menjaga keseimbangan antara lain besarnya peran penegak hukum seperti kepolisian dan jaksa dengan keadaan ketersangkaan terdakwa yang lemah. Peran dan fungsi advokat. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai keadilan dan moralitas serta kebenaran, membawa kepentingan klien di luar pengadilan dan mewakili klien di muka pengadilan sebagai pegawai konstitusi dan hak asasi manusia, melindungi hak memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat, menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat. Yang kelima, peran Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menjalankan 4 misi dalam mewujudkan visi tersebut, yakni mencegah terjadinya korupsi dengan cara pendidikan, melakukan pemberantasan korupsi dengan cara pendidikan, serta menjaga akuntabilitas dan profesionalitas. Keseimbangan. Asas-asas KPK. Yang pertama, asas kepastian umum. Yang kedua, asas keterbukaan. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, asas kepentingan umum. Yang kelima, asas
proporsionalitas. Yang keenam, asas penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dicukupkan cukup sekian penjelasan dari tugas PKN. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan ucapan serta kekurangan dalam video ini.